Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti kita diberikan kemudahan dalam belajar, pemahaman ilmu, dan keberkahan ilmu yang kita dapat. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala penuntut ilmu ya, yang dihitung sebagai jihad fisabilillah. Amin. Silakan disiapkan untuk bukunya ya. Kemudian alat tulisnya juga. Nanti dicatat apa yang Pak John sampaikan, karena hari ini kita khusus membahas dan sudah ada berapa orang Pak? 42. Atau bisa quiz dulu Pak? Ya, ini Pak John ada mengulang ya materi yang kemarin sudah disampaikan Pak John. Kita akan bermain quiz. Nanti akan Pak Rahmat kirimkan link di chat kalian ya. Nanti silahkan dibuka linknya untuk bergabung di quiz ya. Ini sifatnya kompetisi ya, semacam perlombaan ya. Nanti kalian harus menjawab dengan cepat dan tepat ya. Sudah dikirim Pak Rahmat? Belum. Oh belum. Ini berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas pekan lalu ya, dari nomor 1 sampai 10, tapi Pak John ambil yang versi mudahnya ya, versi mudah insya Allah. Sambil Pak John berikan informasi juga kabar terbaru ya terkait kelas 6, insya Allah akan dilaksanakan ujian berstandar daerah ya. Kabar baik ya untuk kita semua. Baik ya. Alhamdulillah. Nah, tapi ada kabar yang lebih baik ya. Kabar yang lebih baiknya ujiannya itu dipermudah. Ya, katanya soalnya dipermudah ya. Alhamdulillah. 2 kali alhamdulillahnya. Yang pertama ada ujian, yang kedua ada dipermudah ya. Insya Allah kita ketika berdoa selalu dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha insya Allah diberikan pemahaman yang baik juga. Sambil kita tunggu masih loading. Ya. Kita mulai dulu saja ya. Pak Rahmat minta di share screen, silakan dibuka bukunya di paket 1 halaman berapa? 170 berapa ya? Nomor 11 sampai nomor 20 yang akan kita bahas ya. Halaman 168. Ya. Pak John bacakan, nanti Pak John minta jawaban dari itu sudah ada. Ya. Itu nomor benar, sudah dibahas kemarin Pak, di bawah Pak. Nanti sedikit demi sedikit ya Pak. Nomor 11. Hasil 8 11/24 dikurangi 2/3/4 dikurangi 1/5/6 sama dengan, dibesarkan dulu Pak. Ya. Nah, langkah pertama ketika kita menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan pecahan yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Di sana Pak John ubah dulu di baris pertama itu ada 8/11/24. Caranya dengan mengalihkan ya terlebih dahulu 24 dikali 8 ditambah 11 hasilnya 203 ya.
langkah yang sama juga untuk 2/3/4 dan 1/5/6 ya. Coba diarahkan kursornya di sana Pak. 203/4 dikurangi 11/4 dikurangi 11/6 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menyamakan penyebut ya. Penyebutnya disamakan dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Nah, di baris yang kedua, sehingga penyebutnya yang diubah menjadi penyebut per 24 ya. Nah, karena yang 203 sudah berpenyebut 24, maka yang berpenyebut 4 kita samakan, kita ubah ke dalam bentuk per 24 dengan tidak mengubah nilai ya, mengubah bilangan tapi tidak mengubah nilai. Caranya dengan bagaimana? Kemarin sudah ya Pak Jan sampaikan ya, 24 penyebut yang baru dibagi 4 penyebut yang lama dikalikan 6 pembilangnya ya. Jadi 24 dibagi 4 dikali 11. Hasilnya 66 ya. Kemudian cara yang sama juga untuk yang 11/6, hasilnya 44/24. Nah, karena sudah sama penyebutnya, bisa kita operasikan ya. Kita operasikan, kita kurangi. Yang dikurangi adalah pembilangnya saja. Jadi hasilnya 93/24 ya. Kita karena pembilangnya lebih besar, kita ubah menjadi pecahan campuran kembali ya. Bagaimana caranya? Dibagi ya. 93 dibagi 24. Yang bilangan bulat ada 3, sisanya 21 ya. 21 itu sebagai bentuk pecahan 21/24. Nah, di sini nggak ada, Pak, yang jawabannya itu. Nah, ternyata 21/24 bisa disederhanakan, Pak. Dibagi dengan 3 ya, pembilang dan penyebutnya. Sehingga hasil akhirnya adalah 37/8. Yang C ya. Dibuka Pak Rahmat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Semoga anak-anak semua paham ya. Langkahnya tadi apa? Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, menyamakan penyebut. Yang ketiga, mengoperasikan. Yang keempat tadi, menyederhanakan. Ya, itu ada 4 langkah ya yang kita lakukan untuk mencari hasil pengurangan pecahan nomor 11. Berikutnya kita lanjut di nomor 12 ya. Nomor 12, hasil dalam kurung 10/12 ditambah 4/9 dikali 2/4 dibagi 7,5. Pak John minta jawabannya dari, sebenarnya mau Pak John tanyakan ini. Tapi siapa ya yang di sana ya? Yang kelihatan ya? Oh, belum kelihatan ya. Coba Mbak Aish dibuka audionya. Jawabanmu apa, Dok? Ya, Pak. Nah, nomor 12, jawabanmu apa? Jawabannya B, Pak. B ya, 23/60 ya. Yang lain, Mas Fahri. Coba, Mas Fahri jawabannya apa? Mas Fahri, 6A. Dibuka dulu audionya. Sudah? Mas Fahri? Atau yang sudah ada ada? Fahri ada? Silakan dipilih jawabannya. A 1/9, B 23/60, C 1/9. Apa Mas Fahri? Pakai clue kata-katanya. A, Ambon. B, Bandung. Atau Bantul.
C. Cirebon. D. Denpasar. Apa? Bantul ya. B juga, Masya Allah 2 anak menjawab B ya. Nah, di situ kita bahas bersama ya. Ada penjumlahan tapi di dalam kurung ya. Tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Berarti dalam bentuk penjumlahan kita selesaikan dulu dengan menyamakan penyebut ya. Kemudian yang lainnya, pecahan yang lain kita jadikan pecahan biasa ya. Jadi 9/4 dan 15/2 ya. Berikutnya ada tanda perkalian dan pembagian. Ingat, tanda bagi pada pecahan itu artinya sama dengan perkalian terbalik ya. Tandanya dibagi, tanda baginya diganti dengan tanda kali. Kemudian penyebut dan pembilangnya ditukar tempat ya. Dibalik itu artinya ditukar tempatnya ya. Yang tadinya 2 di bawah menjadi di atas ya. Nah, kemudian baru kita kalikan ya. Kita kalikan pembilang dengan pembilang semua, penyebut dengan penyebut semua ya. Itu bisa disederhanakan ya. Yang di screen kalian bisa disederhanakan. Misalnya 9 dengan 36 bisa disederhanakan ya. Kemudian 2 ya dengan 4 bisa. Kemudian sisa 2 lagi dengan 46 ya. Yang dengan 46. Nah, itu nanti menjadi 23/60 ya. Jawabannya Mbak Ais dan Mas Fahri, Masya Allah luar biasa. Benar ya, bagus sekali. Pak Jan berikan jempol. Yang lain bersiap ya. Nomor 13. Pak, dimunculkan sedikit demi sedikit Pak, kalau bisa Pak ya. Nah, nomor 13 Pak Jan bacakan dulu ya. Warung Niraos menggoreng udang 2,5 kg, cumi-cumi 3/4 kg, dan 3 kantong nila masing-masing beratnya 1/3/4 ya. Jadi kantong nila itu berisi nila semua, masing-masing kantong ya, 1/3/4. Artinya setiap kantong berisi 1/3/4 kg. Kalau ada 3 kantong berarti harus dikalikan 3. Nah, maka disusun kalimat matematikanya ya. Seperti yang di layar kalian ya. 2/4 ditambah 3/4 ditambah 3 kali 1/3/4. Kemudian setelah dihidangkan tinggal 1,5 kilogram udang. Artinya tersisa ya. Tersisa atau tidak habis. Kalau dimakan kan habis. Nah, yang habis yaitu yang ditanyakan ya. Berat ikan yang habis dimakan adalah. Nah, kita bisa mencari yang habis dimakan itu dari sisanya ya. Misalnya kita punya uang 10.000, kita jajan berapa? Kita nggak tahu karena saking senangnya jajan, tinggal 2.000. Nah, berarti kita tadi jajan berapa? Oh, kita kurangi saja hasil dari uang mula-mula tadi 10.000 dikurangi sisa uang yang kita miliki. Nah, ternyata kita jajan habis 2.000. Nah, begitu juga untuk cara yang ini ya. Kita cari dulu berat ikan dalam kantong. Dalam 3 kantong itu berapa jumlahnya ya. Itu ada 3 kali 7/4 ya di baris kedua. Kemudian kita jumlahkan ya kalau sudah. Ingat ketika mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat, itu yang dikalikan bilangan bulatnya dengan pembilang, ya, dengan yang atas. Karena bilangan bulat itu penyebutnya bilangan 1 ya, atau 3 di situ nilainya 3/1. Jadi 3 kali 7, 1 kali 4 ya dalam pecahannya. Nah, bawahnya Pak Rohmat sehingga dapat diselesaikan 9/4 ditambah 13/4 ditambah 21/4 dikurangi 3/2. Nah, kita samakan penyebutnya dulu ya. Kemudian kalau sudah kita cari nilainya. Hasilnya di situ ada
37/4. Nah, itu sisanya ya. Sisanya 37/4. Tapi di sini belum ada 37/4 itu yang mana ya? Maka kita harus mencari bentuk pecahan campurannya ya. 37 dibagi 4. Masih ingat ya cara membagi dengan porogapit ya, atau dengan tidak porogapit kalau ini ya. Karena nilainya di bawah 10, kita harus hafal ya. 37 dibagi 4 yang bulat berapa? 9, sisanya 1 ya. Pak John contohkan di papan tulis. Coba. 37/4 ya. Ini kita lihat dulu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya ya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka bisa kita sederhanakan dengan bentuk pecahan campuran. Artinya ada yang bilangan bulat, kemudian ada sisanya yang pecahan. Nah, langkah pertama yaitu dengan membagi ya, 37 dibagi 4 itu mendekati berapa? Yang paling besar. Mendekati yang paling mendekati ya. Hasilnya kan 9 ya. Kenapa? Karena 9 dikali 4 hasilnya 36. Mendekati dan tidak melebihi. Sehingga di sini terdapat bilangan bulat 9. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ada sisa berapa? Sisa bagi tadi 37 dikurangi yang sudah dikalikan tadi 9 dikali 4 36 1. Nah, sisanya itu menjadi pembilangnya. Penyebutnya tetap kita tuliskan, tidak berubah. Penyebutnya tetap, pembilangnya adalah sisa bagi. Paham anak-anakku semua? Ya, itu cara mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk campuran. Bisa juga nanti digunakan untuk porogapit ya, kalau bilangnya besar. Nah, berikutnya kita lanjut ke nomor 14 ya. Pak Jan bacakan. Dani membelanjakan sepertiga dari uang sakunya untuk membeli buku IPA dan setengah dari sisanya untuk membeli buku matematika. Ia membayar Rp90.000 untuk kedua buku tersebut. Banyak uang yang dimiliki Dani mula-mula adalah, coba Pak dibuka, siapa itu? Ada Mbak Rana ya, coba dipilih jawabannya. Berapa ribu Mbak Rana uang Dani mula-mula? Dinyalakan audionya. Mbak Rana. Halo. A. Jawabannya A. A. 270.000 ya. Kita kunci jawabannya Mbak Rana ya. Yang lain coba Pak Jan pengen lihat juga hasilnya Mas Riza. Mas Riza jawabanmu apa, Le? Riza jawabannya apa, Le? Menurut kamu? B. Riza B ya. Kemudian Mas Faiz, coba Mas Faiz jawabannya apa? Biar ini kok beda semua ini. Kayak ada sesuatu ini ya. Mungkin kesulitan ya. Nanti kita bahas bersama. Kita lihat dulu jawaban kalian. Mas Faiz, bisa dinyalakan audionya? Mas Faiz?
Atau Mas Gozi, Mas Gozi. Kok hilang? Baru pulang, baru balik. Sudah. Mohon maaf ya. Tadi ada gangguan teks. Jawabannya apa? Nomor 14. Halo Mas Fikri. Terkait dengan sinyal internet ya. Semoga tidak mengurangi. Tadi ada Mas Fuad. Mas Faiz. Oh, Mas Fuad. Mas Faiz. Ada? Oh, belum. Coba Mas Fikri, jawabannya apa? Nomor 14 ya. Fikri, nyalakan audio mulai. Jawabannya apa? Nomor 14. Halo Mas Fikri. Oh, tidak bisa. Untuk dari Mas Faiz tidak bisa dinyalakan audionya. Ya, enggak apa-apa. Boleh diketikkan di chat juga boleh. Mas Fikri bisa? Oh, belum ya. Ya, kita bahas bersama saja. Nah, kalau ada bagian pecahan, kita harus paham dulu. Oh, jawabannya Mas Faiz C, 14 ya. A, B, C. Dari 3 anak berbeda jawaban semua ya. Mari kita cari kebenaran jawabannya. Nah, dari keseluruhan uang, satu bagian, itu bisa juga dalam berarti 100% ya, 100%. Kalau dibentuk dalam pecahan biasa, ya 1/1, 2/2, dan seterusnya dengan penyebut dan pembilang yang sama ya. Nah, di sini yang dipakai adalah penyebut 3 karena Dani membeli buku itu 1/3 bagian dari keseluruhan. Contohnya kalau misalnya uangnya 3.000 ya 1/3 dari 3.000 ya 1.000-nya berarti yang digunakan. Nah, kemudian kalau karena sudah digunakan untuk membeli buku 1/3 bagian, berarti tinggal berapa bagian yang ada yang dibawa Dani, sisa uangnya ya. Jadi 1 bagian penuh dikurangi 1/3 yang sudah untuk belanja ya. Sehingga hasilnya 1 bagian itu dibuat menjadi pecahan biasa ya dengan penyebut dan pembilang yang sama ya 3/3. Kenapa kok 3/3? Biar nggak usah menyamakan penyebut lagi ya. Coba kalian merubahnya 10/10 ya, dikurangi 1/3 kan repot ya. Biar lebih mudah kita ubah bentuk 1 bagian itu ke dalam penyebut dan pembilang yang sama dengan soal yang lain ya. Sehingga 3/3 dari uang yang dimiliki Dani dikurangi 1/3 yang digunakan untuk membeli buku IPA. Sehingga sisanya yang masih dimiliki masih 2/3 ya. Nah, kemudian ada keterangan lagi. Untuk membeli buku matematika itu sama dengan setengah dari sisa untuk membeli buku IPA. Jadi setengah 2/3 tadi, setengahnya berapa? Nah, kita kalikan saja. Setengah kali 2/3. Setengah adalah setengah bagian yang digunakan untuk membeli buku IPA. 2/3 adalah sisa dari keseluruhan uang yang digunakan setelah membeli buku IPA tadi ya.
Nah, setengah itu setengah harga dari sisa tadi untuk membeli buku matematika. Sehingga yang digunakan untuk membeli buku matematika itu juga ternyata sepertiga. Karena apa? Itu kan ada setengah dikali 2/3 ya. Duanya pembilang, yang satu penyebut. Bisa disederhanakan ya. Dicoret-coret 2 dengan 2 sehingga tinggal 1/3 ya. Paham ya sampai sini ya? Berarti ternyata yang digunakan untuk membeli buku IPA dan membeli buku matematika itu sama uangnya, 1/3 bagian. Nah, berarti yang digunakan untuk membeli buku IPA dan buku matematika itu berapa bagian? Buku IPA 1/3 bagian, buku matematika 1/3 bagian. Berarti 2/3 bagian karena dijumlahkan. Penyebutnya sudah sama ya. 2/3 bagian. Nah, ternyata 2/3 bagian itu yang dibayarkan Dani Rp90.000. Nah, kita cari uang mula-mulanya. Di situ Pak John tunjukkan uang mula-mula itu 3/2 kali 90.000. Kok bisa 3/2 Pak? Coba kita cek ya. Angka 3 pada 3/2 itu menunjukkan bagian keseluruhan ya. Tadi Pak John menyebutkan 3/3 ya. Itu satu bagian itu 3/3. Nah, 3 itu menunjukkan pecahan, nilai pecahan yang penuh ya, satu bagian penuh. Sedangkan 2 yang bawah itu adalah uang yang digunakan untuk membeli buku IPA dan matematika. Nah, yang kita carikan yang penuh ya, maka yang penuh menjadi pembilang. Kita balik, yang tadinya digunakan 2/3, kita balik menjadi 3/2 dikali 90.000 yang digunakan untuk membeli buku matematika dan IPA. Nah, kita kalikan dulu, boleh. Kita sederhanakan dulu, boleh. Kalau mau mudah ya dikalikan dulu. 90.000 dikali 3, 270.000 dibagi 2. Jawabannya C, Rp135.000 ya. Mas Faiz, Masya Allah luar biasa. Keren ya. Jawabannya benar, Le. Semoga benar-benar paham. Yang lain silahkan ditulis ya. Itu ketika nanti muncul juga di perbandingan yang lain ya. Misalkan di perbandingan yang nomor 15 yang akan kita bahas juga. Nah, itu adalah jawaban nomor 14. 135.000 ya. Nah, hari ini bersamaan dengan ini potong-potong pohon durian di depan sekolah ya. Jadi mungkin suaranya agak bising sedikit, tidak masalah. Tidak mengganggu kita dalam belajar. Nah, kita lanjut ke nomor 15 ya. Pak Jen bacakan dulu. Selisih usia ibu dan Adi 24 tahun. Selisihnya 24 tahun. Perbandingan usia Adi dan ayah 2/5. 2 milik Adi, 5 milik ayah ya. Pak John tuliskan di perbandingan yang pertama 2/5 pada baris pertama ya. Kemudian usia ibu 6/7 usia ayah. Artinya ibu lebih muda atau lebih tua? Nah, di sini ibu lebih muda karena perbandingan yang ibu itu yang di atas, yang pembilang. Jadi yang pembilang itu ditunjukkan untuk orang yang di depan, yang disebut pertama ya. Kemudian penyebutnya untuk orang yang disebut kedua. Sehingga usia ibu dalam perbandingannya itu 6, usia ayah 7. Paham ya? Nah, tapi kok di situ dibalik, Pak. Jadi 7/6. Nah, kita harus teliti dulu, kita lihat. Coba, tadi kan usia Adi dengan ayah ya, yang dibandingkan pada perbandingan pertama. Maka kita cari garis lurusnya, itu harus perbandingan ayah, ya milik ayah juga. Jangan ditukar. Maka perbandingan ayah dan ibu tadi dibalik. Ayah 7 jadi di depan, ibu di belakang. Nah, ini perbandingannya tetap pada orang yang sama. 7 tetap milik ayah, ibu tetap 6 nilainya ya perbandingannya.
Sehingga tidak berkurang usianya, tidak berbeda dari kenyataan ya. Kan ayah lebih tua dari ibu ini, maka perbandingan ayah kan lebih banyak. Jadi 7 itu tetap milik ayah meskipun dia ditaruh di depan. Maksud Pak John, kalau dalam soal tadi perbandingannya ibu banding ayah itu 6:7, kita selesaikan dalam penyelesaiannya ayah dipindah di depan. Ayah banding ibu, ya ayah perbandingannya juga ditukar tempatnya agar tidak berubah. Ayah tetap lebih tua dari ibu di situ sesuai dengan soalnya ya. 7:6. Nah, ternyata ada kejanggalan. Ayah di atas dengan adik itu perbandingannya 5, tapi dengan ibu perbandingannya 7. Kan belum sama, belum sinkron. Satu orang memiliki 2 perbandingan. Nah, harus kita samakan dulu. Caranya bagaimana? Di situ Pak John berikan panah ya. Panah, mojok, terus ke atas, terus mojok lagi ya. Nah, miring, lurus ke atas, terus miring lagi. Itu artinya arah perkalian ya. Arah perkalian dari menyamakan bentuk perbandingannya ya. Sehingga 2 dikali 7. Kemudian 7 dikali 5. Kemudian 5 dikali 6. Nah, urutannya bagaimana? Yang 2 dikali 7 milik perbandingan orang pertama, yaitu Adi ya. Kemudian 7 dikali 5 itu milik orang kedua, yaitu ayah perbandingannya ya. Kemudian 5 dikali 6 milik ibu. Sehingga perbandingan yang baru dan semua dalam perbandingan yang senilai itu 14 banding 35 banding 30. Itu adalah perbandingan yang baru ya. Paham ya? Sampai situ itu menyelesaikan bentuk perbandingan yang belum senilai. Kita berubah ke dalam bentuk perbandingan baru yang senilai. Nah, kita lihat soalnya lagi. Selisih usia ibu dan adik 24 tahun. Ya, 24 tahun. Padahal dalam perbandingan itu selisihnya 30 dikurangi 14. 16 tahun. Ya. Perbandingan itu kan bukan sebenarnya. Kalau yang sebenarnya 24 tahun. Tapi dalam perbandingan nilainya 16. Nah, kita akan mencari usia Sinta lebih muda dari Adi. Nah, di situ Sinta belum ada. Berarti kita harus mencari tahu usia Adi terlebih dahulu sebelum mencari usia Sinta. Usia Adi berapa? Coba Pak Rahmat agak turun slide-nya. Nah, usia Adi adalah perbandingan milik Adi dibagi selisih perbandingan Adi dan Ibu dikali selisih usia Adi dan Ibu. Kenapa yang digunakan selisih perbandingan Adi dan Ibu ya? Yang tadi 16 nilainya tadi. Karena dari soal yang diketahui adalah selisih usia Adi dan Ibu. Jadi itu menyesuaikan. Kalau nanti yang diketahui misalnya jumlah usia Adi dan Ibu adalah berapa? Misalnya 57 tahun. Maka juga dalam perbandingannya ditambahkan perbandingan jumlah perbandingan Adi dan Ibu. Jadi menyesuaikan dengan soal ya. Jangan saklek seperti itu. Itu adalah menyesuaikan soalnya langkah itu ya. Tapi secara nilainya dia harus sebanding ya. Jadi antara yang di bawah itu kan selisih perbandingan Adi dan Ibu dalam nilai yang tidak sebenarnya. Sedangkan di belakang tanda kali itu selisih usia Adi dan Ibu itu dalam nilai sebenarnya ya. Paham ya? Itu jadi paketan. Kalau jumlah perbandingan berarti dengan jumlah usia misalnya. Selisih perbandingan dengan selisih usia. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, kita masukkan bilangannya. Perbandingan Adi tadi berapa? 14 ya. Kemudian selisih perbandingan Adi dan Ibu berarti 30 dikurangi 14. 16.
dikali selisih usia adik dan ibu yang sebenarnya 24. Hasilnya 21 tahun. Itu adalah usia Adi. Nah, usia Sinta, waduh ini malah kemana-mana ini ya. Usia Sinta 5 tahun lebih muda dari Adi. Berapa? 5 tahun dari Adi. Adi 21 tahun. Sinta 5 tahun lebih muda. Berarti dikurangi 5. Ya, isinya usia Sinta adalah 16 tahun. Belum selesai ternyata Pak. Pertanyaannya masih ada lagi. Usia Sinta 2 tahun lagi ya. Jadi ditambah 2 tahun lagi setelah diketahui usia Sinta ya. Usia Sinta 16, 2 tahun lagi usianya 18 tahun ya. Itu Masya Allah soalnya panjang, jawabannya juga wah panjang juga ya. Masya Allah, semoga besok soalnya yang keluar lebih mudah dan anak-anak bisa mengerjakan semua ya. Tapi kalian juga harus bisa ini ya, yang ini karena tadi soalnya katanya dari dipermudah dari dinasnya. Jadi insya Allah anak-anak bisa semua. Ini yang sulit aja bisa ya. Jadi jawabannya adalah B, 16 tahun. Maaf, A, 18 tahun. Kok B ya? Maaf aja salah. A, 18 tahun ya. Usia Sinta 2 tahun lagi. Nomor 16 ya. Arifin menemukan gambar peta bagian keterangan skala sobek ya. Jadi ini mungkin peta purbakala ya, sampai sobek segala ya. Kemudian ia mencari informasi jarak 2 kota yang berada di dalam peta tersebut. Jarak sesungguhnya 2 kota tersebut adalah 140 km. Sedang di dalam peta berjarak 8 cm. Arifin akan menyalin peta tersebut dengan memperkecil 4 kalinya. Skala yang harus dibuat Arifin berdasar keadaan sesungguhnya adalah ya. Jadi kita lihat dulu ya, di situ ada jarak sesungguhnya 140 km. Kemudian ada jarak pada peta 8 cm. Nah, sebelum kita hitung, itu kita langsung menuju ke gambar yang mau dibuat Arifin. Arifin itu kan mau memperkecil 4 kalinya. Dari 8 cm mau diperkecil. Berarti kira-kira lebih pendek atau lebih panjang kalau diperkecil? Ya? Lebih pendek, Pak. Berarti bisa itu 8 cm dikali 1/4 atau 8 cm dibagi 4. Boleh. Nah, jadi panjang yang dibuat Arifin itu cuma 2 cm. Ya, cuma 2 cm. Nah, kita gambarkan dulu. Pak John gambarkan. Skala kalian sudah pernah belajar ya sebelumnya ya. Di kelas 5 ya. Kurang jelas. G, A, S. Ada dulu juga JP, JS, S ya. Atau Jupe suka jus ya, gitu. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya dibagi ini skala ya. Nah, kalau GAS ini gambar asli kemudian skala ya. Gambar asli skala. Nah, hubungannya apa? Kalau di sini ditanya skala, yang di atas ini kan ada tanda per ya. Nah, ini sebagai operasi hitung pembagian. Kalau di sini ada penyekatnya, ini operasinya perkalian. Kalau yang ditanya S, maka tersisa kita tutup S-nya. S-nya kita tutup, tinggal G per A ya. G per itu bisa dihitung bagi ini ya, per A. Kalau misalkan ditanya asli, jarak sebenarnya atau asli, tutup SA-nya.
tinggal G per S ya. G dibagi S. Kalau yang ditanyakan G-nya pada gambar, tutup G-nya. Tinggal A dikali S ya. A dikali S. Nah, itu ya. Ini tentang skala dan perbandingan-perbandingan dengan jarak sebenarnya atau jarak pada peta ya. Itu. Nah, kita masukkan ke dalam soal ini. Siapa namanya tadi? Arifin menggambarnya 2 cm. Berarti yang gambar ini 2 cm. Aslinya jaraknya itu 140 km. 140 km itu harus diubah dalam satuan sentimeter juga ya. Satuannya harus sama. Jadi dikalikan 100.000. Dikalikan 100.000 ya. Dikalikan 100.000. Nah, baru kita masukkan dalam bentuk rumusnya ya. Karena yang ditanyakan adalah skalanya, maka kita lanjutkan di bawah sini ya. Coba S sama dengan G dibagi A. Sama dengan gambarnya 8 dibagi skalanya tadi aslinya 140 km dikali 100.000, 14 juta ya. Gambarnya 2 tadi ya, karena diperkecil 2. Nah, gambarnya 8 tadi kan sudah diperkecil 4 kali sehingga menjadi 2 cm ya. Nah, kita sederhanakan lagi karena bentuk skala itu kan 1 banding ya. Maka 2 ini dibagi dengan 2 ya. Dibagi 2, ini juga dibagi 2. Dibagi 2, dibagi 2. Ini menjadi 1 banding 7 juta ya. Wah, bukan banget Pak. Ya, karena ternyata bumi kita ini luas. Ketika mau menggambarkan bumi kita dalam ukuran yang kecil, kita harus menggunakan skala yang besar ya, agar perbandingannya tidak berubah. Artinya apa? Pulau Kalimantan kalau skalanya sama-sama dengan angka yang sama, menggambar Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa itu tetap lebih besar Pulau Kalimantan. Kalau nggak pakai skala nanti gambarnya sama misalnya, waton sama besarnya. Padahal kita tahu Pulau Kalimantan itu luas sekali ya. Sehingga untuk membandingkan ukurannya itu agar tidak berubah perbandingannya dengan menggunakan skala ya, itu tentang skala. Nomor 17 kita lanjutkan ya. Ini ada menyambungkan tali ya. Pak Hernung merentakkan tali antara 2 tiang. Ia mempunyai 4 utas tali yang berbeda. 2 tali sama panjang, yakni 4,67 meter. Jadi ada 2 tali yang panjangnya sama ya. Jadi tali pertama 4,67 meter, yang kedua juga 4,67 meter. Dan 2 tali yang lain 456 cm dan 463 dm. Pak Hernung menyambung keempat tali dengan mengikatkan antar ujung tali sepanjang 190 mm. Selanjutnya, ia mengikatkan masing-masing ujung tali yang tersambung pada kedua tiang. Ikatan dalam tiang menggunakan 32 cm masing-masing ikatan. Jarak kedua tiang tersebut adalah titik meter. Nah, Pak Jan mau tanya dulu lah ini. Siapa ya yang bisa menjawabkan? Tadi Pak Jan lihat Mbak Bita. Mbak Bita 6B. Coba jawabanmu apa Mbak Bita? Belum? Oh ya.
Bantu Mbak Syifa. Jawabanmu apa Mbak Syifa? D. 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 Pakai clue belakangnya. Misalnya B Bantul, D Denpasar gitu biar jelas. Denpasar. Denpasar, D ya. Kemudian Mas Azhar sepertinya mau menjawab itu Mas Azam. Dibuka audionya Mas Azam. Nomor berapa, Pak? Nomor 17. C. C. Beda lagi ya. Bintang coba Mas Bintang. Wah ini bintang kita hari ini Mas Bintang. Apa jawabanmu Le? Mas Bintang? Jawabannya apa? Oh, belum selesai ya. Coba ya sudah selesai coba ya. Faro, Mas Faro coba. Mas Faro. Apa Mas Faro jawabannya? B, Pak. Apa? B, bakso. B, bakso. Wah, ini cluenya makanan ini, Mas. Tadi diminta kota karena mungkin lagi pengen bakso terus B, bakso ya. 16,75. Nah, 3 anak masing-masing jawabannya beda semua. Ya, kita cari ya jawaban yang benar. Di situ ada mengubah dulu sebelumnya ya. Panjang tali itu kan satuannya beda-beda. Ada yang meter, ada yang cm, ada yang dm. Maka kita ubah ya. Dalam satuan panjang itu setiap tingkatan kalau naik dibagi 10. Kalau turun dikali 10 ya. Untuk memudahkan kita buat ke dalam cm semua. Ke dalam cm. Jadi yang 4,67 itu kita ubah ke cm menjadi 467 ya. Bisa ya caranya ya. Ini Pak John buatkan yang mudah. Jadi kalian buat dulu K, H, DA, M, DM, D-nya ya, D saja, C, kemudian MM ya. Nah, di sini nanti terus nulis gimana? Tuliskan nilai satuan pada maksudnya angka satuan itu misalkan 15 ya, 5-nya itu nilainya satuan. Kalau misalkan puluhan berarti nilainya yang satu tadi, kalau 15 itu ada puluhan 1 dan satuan 5. Itu pada satuan yang dimilikinya. Contohnya 4,67. Bilangan satuannya kan, letak satuannya kan bilangan 4. Nah, jadi kita tulis 4 di bawahnya meter karena di satuannya meter ya. Nah, yang kita kan tadi kan 4,67. 67 seperti ini ya. Yang diminta ke cm. Wah, pas berarti 467 cm. Kemudian yang kedua 46,3 dm. Wah, maaf, 456 cm dulu. Sudah langsung ini ya. Satuannya 6 di sini, 5, 4 ini ya. 456 cm. Kemudian yang dm kita letakkan dulu letak nilai satuannya pada satuan dm. Berarti 46,3 itu nilai satuannya yang 6. Berarti 6 di sini di bawah satuan dm. Kemudian kita letakkan yang lain 4, 6, 3 itu ya. Berarti setelah dirubah hasilnya ini 4,67 sama dengan 467
cm. Kemudian yang 46,3 dm hasilnya 463 cm ya. Kemudian yang 190 ya. 190 itu kan nilainya letak nilai satuannya kan di bilangan 0. Maka di sini tulis 0 kemudian 9 1. Nah, di sini itu di belakang cm ini adalah nilai koma ya, di belakang koma. Berarti yang dijumlah hanya yang berada pada m. Ini bukan 190 tapi menjadi 19 cm. Seperti itu ya. Nah, kemudian ditampilkan lagi screen-nya, Pak. Kita jumlah dulu seluruh tali Pak Hernung ya. Seluruh tali Pak Hernung 2 kali tadi 467 ditambah 456 ditambah 463 ya. Keseluruhan. Kemudian Pak Hernung menyambungkan ya, setiap ujung tali itu disambungkan. Karena tali kalau disambung itu mesti kedua ujungnya berkurang ya. Ujung satu dan ujung tali yang satunya yang lain itu berkurang. Berarti yang berkurang adalah dua sisi, dua ujung kan. Kalau ada 4 tali maka ada 3 sambungan, ya enggak? Misalnya tali pertama, kemudian tali kedua, tali ketiga, dan tali keempat, ini mesti sambungannya ada 3. Ini ya. Kalau dia dibiarkan memanjang. Nah, karena ada 3 sambungan, masing-masing sambungan berkurang pada 2 sisinya. Berarti ada 6 ujung yang berkurang. Setiap ujungnya 19. Berarti panjang tali yang berkurang karena disambung 6 kali 19 cm. Hasilnya 114 cm. Panjangnya berkurang. Kemudian digunakan untuk menali atau mengikat di tiang. Masing-masing ikatan 32 cm. Berarti kalau ada 2 tiang berarti 64 cm. Ya. Nah, sehingga sisanya tadi adalah jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain ya, dibentangkan. Berapa? Kita kurangi total seluruh tali 1853 dikurangi ujung-ujung yang disambung tadi, ada 6 ujung, 6 ujung dari 3 sambungan ya. Itu 114, kemudian ada yang diikat di tiang tadi 64. Hasilnya 1675 cm. Karena di sini diminta dalam meter kan ganti ya. Caranya 1675. 5-nya di sini 5 7 6 1. Nah, di sini. Kemudian yang diminta adalah meter. Meter kan di sini letaknya. Berarti yang di belakang meter ini nilai pecahan, yang di depan meter nilai satuan dan puluhan dan berikutnya. Ya, berarti di sini letak koma 16,75 yang D ya. Maaf yang B itu Pak. Nanti diganti Pak ya. Yang B tadi yang terakhir tadi Mas siapa? Pak Majan. Yang jawab tadi Mas. Oh bukan. Mas Faro, Mas yang nyebut bakso tadi ya, bakso ya, Masya Allah. Ternyata feelingnya bakso benar-benar gitu ya. Semoga hasil dari proses. Kemudian nomor 18, karena waktunya juga terbatas, kita langsung Pak, nomor 18 ya. Kita total dulu berat bus, total dengan kernet dan sopir, dengan penumpang yang berjumlah berapa itu? Beratnya 1/10 dari berat bus. Artinya 19.600 dibagi 10 ya. 1/10 bagian itu ya.
berarti 19.600 berat bus, ditambah 160 berat sopir dan kernet, ditambah 1.960 berat penumpang mula-mula ya. Sehingga totalnya 21.720 kg. Nah, kemudian di halte itu ada yang turun 9 orang dengan rata-rata beratnya 60 kg. Nah, berarti berkurang 9 kali 60, 540. Nah, ternyata ada yang naik ini. Yang masing-masing beratnya lebih ringan. 50 kilo ya. Rata-ratanya berarti 2 kali 50 sama dengan 100 kg. Yang naik 100, yang turun 540. Nah, berarti total berat muatan pada bus itu berapa? Bus dan muatannya itu setelah dari halte tadi, yaitu sisanya dari 21.720 dikurangi 540 ditambah 100 ya. Ditambah 100 hasilnya 21.280 kg. Yang do ya. Kemudian nomor 19. Nomor 19, sebuah perkebunan mempunyai lahan seluas 3,775 hektar. Perkebunan tersebut ditanami bibit jeruk seluas 8.575 meter persegi, rambutan 83,55 are, dan mangga 7.476 cm are. Selebihnya ditanami bibit nangka dan durian dengan luas sama. Luas lahan yang ditanami nangka ada berapa? Nah, itu kita kurangi sisa-sisanya ya. Kita ubah dulu sebelumnya. Hektare itu sama dengan hektar itu hektare ya. Setiap turun dikali 100. Karena turunnya 2 kali dari hekto ke meter, maka dia dikali 10.000 ya. Atau kita pahami bahwa 1 hektar itu 10.000 meter ya. Kita kalikan hasilnya 37.750. Yang jeruk kalau sudah dalam meter kita tulis ulang saja. Rambutan itu kan centiare. Maaf itu ada yang are ya. Are itu dalam satuan meter persegi dia setingkat dengan dekare ya. Dekameter persegi ya. Nah, jadi dia turun 1 kalau ke meter. Sehingga dikali 100 hasilnya 8.355. Kemudian untuk mangga centiare satuannya ya. Itu sama dengan meter. Nilainya sama ya. Sehingga tidak berubah. Cuma satuannya berbeda tapi senilai gitu ya. Sehingga kita kurangi dari total seluruh lahan, dikurangi jeruk, dikurangi rambutan, dikurangi mangga, sisanya 13.344 meter persegi. Tapi digunakan untuk 2 lahan ya. Yang satu untuk durian, yang satu untuk nangka. Yang ditanyakan karena cuma nangka, maka kita bagi 2. Jawabannya yang A, 6.672 ya. Itu. Satu lagi ini yang terakhir ya, terakhir insyaallah. Lanjut Pak Rahmat, nomor 20 tidak pakai menghitung ya, tapi harus memahami ya. Ternyata di matematika ada juga yang nggak menghitung ya, tapi tetap harus menggunakan logika ya. Perhatikan sifat bangun berikut. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar ya. Di layar Pak Jan sampaikan yang punya 2 pasang sisi sejajar itu ada persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat. Oh, ternyata di situ ada jajar genjang dan belah ketupat yang masuk ya. Kemudian memiliki sudut tumpul dan lancip. Ada jajar genjang dan belah ketupat yang memiliki ya. Berarti
itu masuk juga. Ada kemungkinan A atau B. Diagonalnya saling membagi sama panjang. Oh, jajar ginjang iya, belah ketupat juga iya. Ternyata sampai option terakhir ya, petunjuk terakhir. Tidak mempunyai simetri lipat. Itu cuma jajar ginjang ya. Sehingga yang memiliki keempat sifat tersebut adalah jajar ginjang yang A. Nah, itu pembahasan nomor 11 sampai 20. Semoga tambah paham ya, bukan tambah bingung. Nah, karena kita belajar, kita tulis saja apa yang tadi Pak John sampaikan, kalian tulis dulu. Kalau ada yang belum bingung, masih belum bisa, masih bingung, bisa ditanyakan. Pak, kok ini bisa seperti ini, kok ini bisa seperti itu. Silakan ditanyakan ya. Pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan ya. Ketika kalian bertanya karena ingin tahu, karena benar-benar ingin tahu, insya Allah itu nanti akan menjadi pemahaman. Ya, ditulis dulu. Tulis itu bagian dari belajar. Ya, waktunya habis Pak Rahmat. Wah, untuk kuisnya berarti belum bisa ya, karena tadi mungkin agak lama loadingnya dan anak-anak juga sudah kayaknya konsentrasinya udah menurun ini ya. Siang juga. Tadi udah sarapan ya. Nah, jangan lupa sarapan kalau mau Zoom biar energinya penuh dan bisa konsentrasi maksimal ya. Kalau tidak ada pertanyaan, semua jawaban sudah dicatat anak-anak semua. Nanti untuk hasilnya bisa dikirimkan ke Pak Jen juga. Pak, saya dapat segini, ada kesulitan di nomor berapa ya. Biar Pak Jen juga tahu ternyata anak-anak itu sungguh-sungguh mengerjakan ya. Tadi tugasnya mengerjakan, kerjakan. Pak, saya cuma bisa dapat 5 nomor, tidak masalah. Itu bagian dari ikhtiar ya, bagian dari usaha. Insya Allah itu bagian dari proses-proses yang akan kalian lalui untuk mencapai kesuksesan. Ya, itu dari Pak Jan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga menambah keberkahan belajar kita hari ini. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina batila warzuqna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Pak Janjuk sekian, banyak kekurangan kesalahan. Semoga anak tetap sungguh-sungguh dalam belajar, tetap semangat. Ujian sebentar lagi, insya Allah akan ada tryout. Maksimalkan apa yang kita hari ini untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bersama anak-anakku semuanya yang Terima kasih ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada Pak Rahmat. Semangat ya. Juga ada Pak Tetap semangat. Rahmat, juga ada Pak Faris. Kalian ya, bismillah. Kalian tidak sendiri. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama anak-anak semua. Terima kasih ya Pak. Ya, siapa itu ya? Terima kasih Pak. Ya, Fran Radita. Oh, bukan. Ada loh ya, suaranya terlihat loh ya dari sini. Ada yang bersuara itu muncul ya, speakernya. Ya.